Halo teman-teman, kali ini saya akan merakit laporan keuangan atau finalisasi laporan dari PT KNU Ritelindo per 31 Januari 2024. Nah, di video kali ini saya akan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan juga neraca lajur. Nah, yang pertama kita akan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, sebelum memulai, saya akan memberitahukan kepada teman-teman kenapa di debit dan kenapa di kredit. Nah, ada kas dan setara kas. Kenapa di debit? Karena kas itu adalah aset. Semua aset naik, maka di debit. Sedangkan aset turun, itu berarti di kredit. Jadi, kalau perusahaan menerima uang, kas bertambah, yaitu kasnya di debit. Nah, yang kedua, ada piutang usaha pihak ketiga. Di debit. Kenapa? Karena piutang usaha itu adalah aset. Piutang naik piutang itu naik ketika pelanggan berhutang ke kita. Maka aset bertambah kan? Nah, aset bertambah itu di debit. Yang ketiga ada persediaan. Persediaan di debit. Kenapa? Karena persediaan itu adalah aset. Persediaan itu adalah barang tambah. Dan barang tambah itu ada di debit. Nah, yang keempat ada utang usaha pihak ketiga di kredit. Kenapa? Karena utang usaha itu adalah kewajiban. Jika kewajibannya naik, maka ada di kredit. Jika kewajibannya turun, maka ada di debit. Saat perusahaan berutang ke supplier, utangnya bertambah. Nah, itu ada di kredit. Yang kelima ada modal saham di kredit. Kenapa? Karena modal adalah ekuitas atau hak pemilik. Ekuitas naik, maka di kredit. Saat pemilik menambah modal bertambah, itu di kredit. Yang keenam ada penjualan di kredit. Kenapa? Karena penjualan itu pendapatan. Jika pendapatan naik, maka itu ada di kredit. Saat perusahaan menjual barang pendapatan bertambah, itu kredit. Saat perusahaan menjual barang, maka pendapatannya itu bertambah. Nah, ditulisnya di kredit. Yang ketujuh ada beban sewa. Beban sewa ini ada di debit. Kenapa? Karena beban itu adalah pengeluaran untuk operasional. Nah, jika beban naik, maka ada di debit. Semua beban posisinya normal debit, karena beban itu mengurangi laba dan ekuitas. Yang terakhir ada beban gaji dan kesejahteraan karyawan ada di debit. Kenapa? Karena ini adalah beban operasional. Seperti kata tadi, kalau misalnya beban itu posisinya normalnya itu di debit, karena beban itu mengurangi laba dan ekuitas. Jadi jika beban gaji naik, maka itu ada di debit. Nah, sebenarnya saya sudah membuat neraca saldo sebelum penyesuaian itu di video sebelumnya. Jadi di sini itu ada kas dan setara kasnya itu di debit 235 juta, piutang usaha pihak ketiga juga ada di debit yaitu 70 juta. Lalu ada persediaan di debit 145 juta, utang usaha pihak ketiga ada di kredit 105 juta, modal saham ada di kredit 250 juta, penjualan ada di kredit 130 juta, beban sewa ada di debit 10 juta, beban gaji dan kesejahteraan karyawan di debit yaitu 25 juta. Nah, total debit dan kredit, total debit itu ada 485 juta dan total kredit 485 juta. Total debit dan kredit ini harus balance. Nah, yang kedua itu kita membuat jurnal penyesuaian. Di sini ada tanggal, nomor ACE, keterangan debit dan kredit. Kalau tanggal itu tanggal 31 Januari 2024. Terus no ACE, apa itu no ACE? ACE itu Adjusting Journal Entry, dalam bahasa Indonesia itu artinya jurnal penyesuaian.
Nah, jurnal ini dibuat pada akhir periode. Untuk apa sih? Yang ke-1 itu untuk menyesuaikan akun agar sesuai kondisi sebenarnya. Yang kedua, mencatat biaya yang sudah terjadi tapi belum dicatat. Yang ketiga, mengakui pendapatan atau beban pada periode yang benar. Ada AJE 1, yaitu peralatan kantor dan utang usaha pihak ketiga. Nah, kasusnya ini perusahaan sudah menerima peralatan kantor tetapi belum dicatat uangnya ke pemasok pada bulan itu. Atau pembelian peralatan kantor terlambat dicatat. Peralatan kantor itu didebit dan utang usaha pihak ketiga itu dikredit. Kenapa bisa begitu? Karena peralatan kantor itu aset. Nah, aset itu bertambah jadi ditaruhnya di debit. Dan utang usaha pihak ketiga itu dikredit karena utang itu adalah kewajiban. Jika utang bertambah, maka nilainya akan bertambah di kredit. Jadi kesimpulannya AJE 1 ini dipakai untuk mencatat pembelian yang belum diakui pada waktunya. Selanjutnya ada AJE 2, yaitu ada beban penyusutan, akumulasi penyusutan, peralatan. Nah, kasusnya ini semua peralatan kantor mengalami penurunan nilai atau depresiasi. Ini harus diakui setiap akhir periode, meskipun tidak ada uang keluar. Nah, beban penyusutannya itu di debit. Dan akumulasi penyusutannya itu ada di kredit. Kenapa begitu? Karena beban penyusutan itu biaya operasional. Jika biaya naik, maka akan diletakkan di debit. Walaupun tidak ada uang keluar, beban tetap dicatat karena nilai peralatan berkurang. Akumulasi penyusutan di kredit. Kenapa? Ini akun kontra aset. Kontra aset normalnya kredit karena mengurangi nilai aset. Selanjutnya ada AJE 3. Nah, AJE 3 ini ada beban listrik dan utilitas, lalu ada beban aktual. Nah, ada dua kemungkinan. Kasus yang pertama itu tagihan listriknya sudah terjadi tapi belum dicatat. Lalu selanjutnya ada AJE 3. Di AJE 3 ini ada beban listrik dan utilitas, lalu ada beban aktual. Nah, beban listrik utilitas itu ada di debit. Kenapa? Karena jika beban bertambah itu ya di debit. Nah, kenapa sih beban listrik ini harus ditambah? Karena listrik itu sudah digunakan. Berarti memang ada beban untuk bulan tersebut. Terus, nah kenapa beban aktual itu ada di kredit? Nah, beban aktual itu artinya beban yang masih harus dibayar, kewajiban atau hutang. Nah, jika kewajibannya bertambah, maka bertambahnya itu ada di kredit. Kenapa jadi kewajiban? Karena perusahaan itu belum membayar tagihan listriknya sehingga timbul kewajiban pada akhir bulan. Jadi akun beban akrual digunakan sebagai penanda bahwa tagihan listrik sudah menjadi beban tapi belum dibayar. Jadi itu artinya adalah hutang. Nah, di sini ya peralatan kantornya itu 72 juta, maka utang usahanya itu ada 72 juta. Terus beban penyusutannya itu 1.500.000, maka akumulasi penyusutan peralatannya itu juga 1.500.000. Beban listriknya juga ada 4.500.000, maka beban aktualnya juga ada 44.500.000. Nah, totalnya itu total debit 78 juta dan total kredit 78 juta. Ini juga harus balance. Yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu menunjukkan beberapa pendapatan yang dihasilkan perusahaan, terus ada beberapa yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan, dan ada beberapa laba bersih yang tersisa. Yang ke-1 ini ada pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan ini 130 juta. Kenapa dicatat sebagai pendapatan? Karena ini adalah hasil utama perusahaan dari menjual barang atau jasa. Nah, kenapa nilainya kredit? Dalam akuntansi, pendapatan bertambah itu di sisi kredit, sehingga
membuat laba meningkat. Terus yang kedua ada beban sewa 10 juta. Ini adalah biaya untuk menggunakan tempat atau gedung selama periode tersebut. Kenapa masuk beban? Karena beban sewa itu merupakan pengeluaran operasional rutin yang dipakai untuk menjalankan usaha. Kenapa debit? Karena beban itu normalnya ada di debit, ya karena beban itu mengurangi laba. Nah, terus ada beban gaji dan kesejahteraan 25 juta. Nah, ini tuh biaya untuk membayar karyawan. Nah, kenapa masuk beban? Karena perusahaan itu harus mengeluarkan biaya tenaga kerja untuk bisa beroperasi. Terus yang keempat ada beban penyusutan 1.500.000. Apa itu beban penyusutan? Ini adalah alokasi penurunan nilai aset tetap. Misalnya peralatan kantor selama masa pemakaiannya. Peralatan tidak habis sekali pakai dan nilainya itu berkurang setiap bulan. Dicatat sebagai beban penyusutan. Nah, kenapa beban penyusutan itu debit? Karena penyusutan itu adalah beban. Walaupun tidak ada uang yang keluar, penyusutan tetap mengurangi laba. Terus ada beban listrik dan utilitas seharga 4.500.000. Ini adalah biaya pemakaian listrik, air, internet, dan utilitas lainnya. Kenapa masuk beban? Karena listrik adalah biaya operasional untuk menjalankan usaha. Total bebannya ini ada 41 juta. Nah, kok bisa sih 41 juta? Jadi 41 juta ini, total beban ini ya dari total beban-beban. Jadi buat ngelihatnya itu adalah penjualan dikurangi beban-beban, yaitu 130 dikurangi 41, maka hasilnya 89. Nah, angka 89 juta itu dipindahkan ke ekuitas dengan nama saldo laba. Jadi laba bulan ini adalah 89 juta. Nah, selanjutnya ini ada laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini ada aset. Aset itu apa sih yang dimiliki perusahaan? Terus ada liabilitas. Liabilitas itu apa yang menjadi kewajiban atau hutang. Terus ekuitas. Ekuitas itu hak pemilik atau modal pemilik. Nah, aset ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu ada kas dan setara kas. Kenapa? Karena ini adalah uang tunai atau yang paling cepat cair. Nah, di aset lancar ini ada kas dan setara kas, ada piutang usaha pihak ketiga dan persediaan. Lalu totalnya ini adalah ada aset tidak lancar, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutannya. Nah, nilai buku aset ini dari peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan. Hasilnya adalah 70.500.000, maka total aset tetap ditambah dengan nilai buku aset sama dengan total asetnya adalah 500 juta. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek ada utang usaha pihak ketiga 177 juta. Ada beban akrual 4.500.000. Nah, total liabilitas jangka pendeknya itu 181.500.000. Nah, di ekuitas ada modal saham. Modal sahamnya ini ada 250 juta. Saldo labanya itu 89 juta yang sebelumnya kita sudah hitung. Nah, total liabilitas dan ekuitasnya itu 520.500.000. Jadi ini balance sama total aset. Selanjutnya ada neraca lajur.
Nah, neraca lajur atau worksheet itu adalah lembar kerja akuntansi yang digunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan, mulai dari jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Neraca lajur ini bukan laporan keuangan resmi, tapi hanya alat bantu agar proses penyusunan laporan lebih mudah, lebih rapih, dan tidak salah hitung. Di sini ada nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, yang satu itu nama akun. Ini adalah daftar semua akun yang dipakai oleh perusahaan. Terus neraca saldo, terus di sini ada saldo-saldo awal masing-masing akun yang sebelum dilakukannya penyesuaian. Seperti aset, saldonya di debit seperti itu. Nah, di sini ada total awalnya. Total ini adalah total dari neraca saldo dan ini balance ya, 485 juta. Terus ada jurnal penyesuaian AJE. Kolom ini berisi penyesuaian akhir bulan seperti beban penyusutan, beban listrik, beban sewa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini beban penyesuaian ini sudah balance juga, ada di jumlah 78 juta debitnya dan 78 juta juga di kreditnya. Lalu ada neraca saldo disesuaikan. Kolom ini hasil dari neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian. Hasilnya ini balance 563 juta di debit dan 653 juta di kredit. Ada kolom laba rugi. Nah, kolom ini hanya berisi akun yang masuk ke laporan laba rugi, yaitu yang sebelumnya ya. Ada beban. Hasil laba ruginya ini balance ya, 130 juta. Lalu ada neraca. Jadi intinya neraca lajur itu cuma buat meringkas saja ya, tidak khusus, jadi tidak harus juga. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.